Selamat malam Sobat CGN. Malam ini saya akan membagikan sebuah kisah menyeramkan yang dikirimkan oleh salah satu subscriber channel ini. Kisah ini terjadi di sebuah SMA di daerah Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Dina. Waktu itu saya masih duduk di kelas 2 SMA. Sekolah kami termasuk sekolah tua yang sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Bangunannya masih asli dengan lorong-lorong panjang dan langit-langit tinggi khas arsitektur kolonial. Saat itu hari Jumat sore, sekitar pukul kelima, saya yang menjabat sebagai ketua OSIS harus menyelesaikan beberapa berkas untuk acara sekolah minggu depan. Biasanya saya ditemani teman-teman OSIS lainnya. Tapi hari itu mereka sudah pulang duluan karena ada keperluan masing-masing. Ruang OSIS terletak di ujung lorong belakang sekolah, bersebelahan dengan laboratorium biologi lama yang sudah tidak terpakai. Sebenarnya saya agak enggan berada sendirian di area itu, apalagi menjelang maghrib. Tapi karena berkas-berkas ini harus selesai, saya memberanikan diri. Sekitar 30 menit berkutat dengan dokumen, tiba-tiba saya mendengar suara langkah kaki dari arah lorong. Awalnya saya pikir itu Pak Satpam yang sedang berpatroli. Tapi suara langkah itu terdengar berbeda seperti menyeret sesuatu. Saya mengintip keluar ruangan. Lorong sudah mulai gelap karena lampu belum dinyalakan. Di ujung lorong, saya melihat sosok berseragam putih berdiri membelakangi saya. Dari posturnya seperti siswi perempuan. Saya hendak menyapa, tapi entah mengapa suara saya tertahan di tenggorokan. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya tidak seperti manusia. Kulitnya pucat kebiruan dengan mata hitam yang kosong. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Tapi saya bisa melihat seringai lebar yang tidak wajar. Jantung saya berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, saya segera membereskan berkas dan tas secepat kilat. Saya tidak berani menoleh ke belakang dan langsung berlari sekencang mungkin menuju gerbang sekolah. Keesokan harinya, saya menceritakan kejadian ini pada Pak Satpam. Beliau terdiam sejenak, lalu bercerita bahwa 20 tahun lalu pernah ada siswi yang bunuh diri di laboratorium biologi lama karena depresi. Sejak saat itu, banyak yang mengaku melihat sosok siswi berseragam di lorong belakang sekolah, terutama menjelang maghrib. Sejak kejadian itu, saya tidak pernah lagi berani sendirian di sekolah saat sore hari. Setiap mengerjakan tugas OSIS, saya selalu memastikan ada teman yang menemani. Lorong belakang sekolah itu kini menjadi area yang paling saya hindari. Demikianlah kisah seram yang dibagikan oleh Dina. Bagi kalian yang masih berada di sekolah saat hari mulai gelap, sebaiknya jangan sendirian. Selalu pastikan ada teman atau guru yang menemani. Dan jika kalian mengalami masalah atau tekanan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru BK, atau psikolog. Ada banyak cara positif untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih sudah mendengarkan kisah malam ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.